Apakah kamu pernah merasakan adanya pertempuran tanpa akhir di dalam hatimu? Ini adalah kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap orang Kristen. Di dalam hati kita, terdapat kecenderungan alami yang terus-menerus menarik kita menuju dosa. Kecenderungan ini muncul dalam bentuk nafsu daging, tubuh, dan keinginan alami kita yang mendorong kita untuk mengikuti sifat egois. Bahkan setelah kita diselamatkan dan tampak penuh dengan kasih karunia, kita tetap perlu berusaha keras untuk mengatasi kelemahan alami ini, menyingkirkan kecenderungan dosa dan daging yang ada sejak lahir. Pertarungan batin ini dapat digambarkan sebagai pertempuran antara diri yang lama dan diri yang baru. Diri yang lama mewakili keinginan daging kita, sementara diri yang baru merindukan hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Rohmu adalah bagian yang merindukan persekutuan dengan Yesus, yang haus akan Dia dan kehadirannya. Pada dasarnya, ini adalah peperangan antara daging dan roh, seperti yang diajarkan dalam Galatia 5 ayat 16-18. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Paulus di sini mendorong orang percaya untuk tunduk pada bimbingan Roh Kudus. Hidup menurut roh berarti membiarkan Roh Kudus mengendalikan hidup dan keputusan kita, bukannya mengandalkan kekuatan kita sendiri atau melakukan apa yang kita inginkan. Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, membantu kita menjalani kehidupan yang kudus dan membimbing kita melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Ketika kita hidup menurut roh, Roh Kudus akan membantu kita mengatasi keinginan daging dan menghindari jatuh ke dalam dosa. Paulus menekankan adanya kontradiksi dalam kehidupan Kristen, keinginan daging kita, yaitu nafsu dosa manusiawi, bertentangan dengan bimbingan Roh Kudus. Ini berarti bahwa sifat alami kita seringkali mendorong kita untuk membuat pilihan yang egois, memuaskan diri sendiri, dan bertentangan dengan kehendak Tuhan, sementara Roh Kudus mengarahkan kita pada kesucian, kebaikan, dan sesuai dengan kehendak Allah. Konflik ini seringkali membuat kita merasa bergumul, karena hati kita seringkali menginginkan melakukan hal-hal tertentu, tetapi Roh Kudus mengingatkan kita bahwa hal-hal tersebut tidak benar. Oleh karena itu, kehidupan Kristen adalah suatu peperangan rohani yang terus-menerus, dan kita perlu mengandalkan kekuatan Roh Kudus untuk mengalahkan godaan daging. Ketika kita dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus, kita secara alami akan melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan tanpa harus bergantung pada kepatuhan terhadap hukum yang tertulis. Bimbingan Roh Kudus tidak hanya membantu kita menghindari dosa, tetapi juga memungkinkan kita menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Ini berarti bahwa kita tidak perlu bergantung pada hukum eksternal untuk membatasi perilaku kita, karena Roh Kudus akan menuntun kita dari dalam, membantu kita menjalani hidup yang kudus. Oleh karena itu, sebagai pengikut Kristus, tantangan utama yang kita hadapi adalah bagaimana kita bisa terbiasa berjalan dalam roh dan bukan dalam daging. Bagaimana kita bisa lebih tunduk pada Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari, daripada menyerah pada kelemahan daging. Bagaimana kita bisa membangun iman kepada Tuhan, dan tidak hanya bergantung pada apa yang kita lihat. Bagaimana kita bisa lebih mendengar dan merespons bimbingan Roh Kudus ketika suara daging masih sangat kuat. Kuncinya adalah tunduk pada Roh Kudus. Kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa mengatasi kelemahan daging dengan kekuatan kita sendiri. Ini tidak berarti kita harus berhenti berusaha,
tetapi kita harus belajar untuk mengandalkan kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus. Kita tidak lagi berjalan sendirian, melainkan terus maju dengan bantuan Roh Kudus. Dengan cara ini, kita bisa secara bertahap mengembangkan kepekaan terhadap bimbingan Roh Kudus, sehingga dalam hidup kita semakin banyak kehendak Allah yang dinyatakan. Ini adalah proses pertumbuhan yang terus-menerus, yang membutuhkan kerendahan hati, kesabaran, dan ketekunan. Marilah kita saling mendukung dalam perjalanan pertumbuhan rohani ini dan bersama-sama mengejar kehidupan baru di dalam Kristus. Sekarang, mari kita berdoa bersama. Bapa yang terkasih, aku datang ke hadirat-Mu dengan hati penuh syukur, berterima kasih atas hak istimewa untuk berdoa kepadamu. Aku bersyukur untuk kasih-Mu yang tanpa syarat dan kasih karunia-Mu yang berlimpah. Engkau telah menyelamatkan kami dari dosa, kematian, dan perpisahan kekal, dan kami kagum pada belas kasihan serta anugerah penyelamatan-Mu. Tuhan, aku dengan rendah hati datang kepadamu, memohon kekuatan dan kasih karunia-Mu untuk membantuku menjalani kehidupan yang penuh kemenangan. Firman-Mu dalam Efesus 4 ayat 22 mengingatkan kami untuk menanggalkan manusia lama dan diperbarui di dalam Engkau. Aku ingin sepenuhnya taat pada firman-Mu, tetapi aku tahu bahwa dengan kekuatanku sendiri, aku lemah. Aku membutuhkan kekuatan dan tuntunan-Mu. Bapa, aku mengakui bahwa selama ini aku membiarkan dosa menjadi kebiasaan, dan sekarang sulit bagiku untuk melepaskannya dengan kekuatanku sendiri. Ampuni kami karena telah membenarkan dosa dan meyakinkan diri bahwa dosa-dosa itu hanyalah dosa kecil. Aku menanggapi panggilan-Mu dan bersedia meninggalkan kebiasaan lama ini. Ampuni aku karena telah membuka hatiku terhadap keinginan, kemarahan, dan kepahitan, serta memberi tempat bagi hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu dalam hidupku. Dalam nama Yesus, aku menyerahkan semua ini kepadamu, dan memohon kasih karunia-Mu untuk memperbarui pikiranku dan memberiku kekuatan untuk mengalahkan manusia lamaku. Tuhan, aku bersyukur atas janji-Mu dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Firman-Mu berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Oleh karena itu, aku akan lebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Tuhan, aku meninggikan nama-Mu yang kudus dan memuji-Mu atas janji yang menghibur ini. Aku tahu bahwa kuasa-Mu paling sempurna dinyatakan dalam kelemahan kami. Oleh karena itu, aku tidak lagi memegahkan kesalahanku, tetapi aku akan memegahkan karya-Mu yang ajaib dalam kekurangan dan kelemahanku, karena melalui itulah Engkau membentuk kami agar semakin serupa dengan-Mu. Tuhan Yesus, dalam kelemahan dan ketidaksempurnaanku, aku semakin mengandalkan kekuatan dan kuasa-Mu. Setiap hari aku berjuang melawan manusia lamaku, berusaha menanggalkan manusia lama. Aku menyerahkan pergumulan ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Aku memohon agar Engkau berkarya dalam hidup kami, supaya nama-Mu dipermuliakan. Kiranya hidupku menjadi kesaksian atas kuasa dan kasih karunia-Mu, sehingga orang lain mengenal-Mu dan memuliakan nama-Mu. Tolonglah kami untuk melepaskan diri dari kebiasaan lama, perbarui roh kami, dan berikan hikmat serta kekuatan untuk melawan godaan. Ubahlah pola pikir kami, sehingga kami melihat dosa seperti Engkau melihat dosa kami. Tuhan, Engkau memanggil kami untuk diperbarui dalam roh dan mengenakan manusia baru. Inilah kerinduan tulus kami. Kiranya Engkau menolong kami untuk mengejar kekudusan yang sejati. Kami percaya bahwa Engkau setia dan adil, akan mengampuni dosa kami dan menyucikan kami dari segala ketidakbenaran. Berikan kami kekuatan untuk hidup benar, setia kepadamu, dan memakukan sifat lama pada salib,
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih, jika Anda merasa diberkati oleh pesan ini, mohon untuk berlangganan saluran kami dan bagikan video ini agar lebih banyak orang dapat menerima berkat. Anda diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai Anda.